Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Karena aku lihat di kolom komen udah banyak banget nih ya yang request pengen aku bahas film psikopat lagi. Makanya kali ini aku udah pilihin satu film psikopat yang seru guys. Judulnya Crush. Crush kan bahasa Inggris. Kalau diartiin ke bahasa Indonesia, artinya gebetan atau orang yang kita sukai kan. Sesuai kayak judulnya, film ini bakal ceritain cewek psikopat yang diam-diam suka sama seorang cowok. Masalahnya si cewek psikopat bakal menghabisi siapapun yang ganggu atau deket sama gebetannya itu. Oh ya, waktu itu aku pernah upload film tentang cewek psikopat juga guys, film Jepang. Itu seru deh filmnya, aku bakal taruh linknya di bawah. Nanti abis nonton yang ini, kalian tonton yang itu juga ya. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys, bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi di awal film kita bisa lihat nih ya, ada dua bocil yang lagi nongkrong di atap rumah. Mereka asik cerita sampai tiba-tiba si bocil cowok bilang kalau dia abis nyium gebetannya di sekolah. Ngedenger itu bocil cewek ini jadi cemburu. Si bocil cowok langsung didorong. Terus dia minta tolong, tapi bocil cewek ini gak peduli. Sampai ya akhirnya bocil cowok itu jatuh dari atap. Beberapa tahun setelahnya di sebuah sekolah ada cowok yang populer banget, namanya Scott. Cowok ini tuh atlet sepak bola yang fansnya banyak. Salah satunya cewek cupu ini guys, namanya Bess. Setiap hari dia selalu ngestok sosmednya Scott, bahkan sampai ngoleksi foto-fotonya juga. Nah, tapi Bess naksir sama Scottnya diem-diem. Dia nggak berani ngungkapin perasaannya. Apalagi Scottnya juga udah deket sama cewek cantik yang namanya Jules. Nah, malam itu kebetulan ada pesta perayaan. Seperti biasa, Bess cuma bisa ngamatin Scott diem-diem. Udah gitu Scott dan temennya tanding lari gitu kan. Tiba-tiba Scottnya jatuh. Jules langsung ngedeket dan nolongin Scott. Sementara Bess yang cuma bisa ngamatin dari jauh. Lanjut ya, setiap hari Scott tuh rutin lari. Dan kebetulan selalu ngelewatin rumahnya Bess. Cewek itu cuma bisa diam-diam ngamatin dari jendela. Di sekolah juga Bess selalu merhatiin Scott. Nah, kebetulan hari itu Scott ngegambar sesuatu, tapi udahnya malah dibuang. Ngelihat ada kesempatan, Bess langsung ngambil kertas itu. Lumayan kan gambaran ayang. Udah gitu pas ngebuka loker, Scott nemuin surat cinta. Tapi ya dia nggak tahu kan itu dari siapa. Di tempat kerja bukannya fokus, Bess malah diam di deket jendela dong, nungguin Scott lewat. Di situ teman kerjanya bilang kalau suka sama seseorang lebih baik diungkapin aja, jangan dipendam. Lagian kalau nanti ditolak, Bess nggak perlu khawatir. Soalnya sebenarnya ada juga satu cowok yang naksir berat sama Bess, namanya Jeff. Cowok ini effort banget, selalu nungguin Bess kerja. Bessnya tapi ya nggak peduli. Dia sukanya sama Scott. Malamnya bisa kita lihat nih ya, Bess juga ternyata sampai bisa ngelacak keberadaan Scott. Pantes aja kemanapun Scott pergi, Bess selalu bisa nemuin kan. Walau ya dia cuma berani ngeliatin dari jauh. Di sisi lain, Scott yang baru pulang akhirnya jujur sama Jules kalau dia suka. Mereka jadi semakin deket. Nah, tapi setelahnya Jules gak sadar kalau ada seseorang yang diam-diam ngikutin dia sampai ke rumah. Setelahnya Bess yang baru pulang juga didatengin kan nih sama Jeff. Jeff bener-bener suka sama Bess, selalu ngikut kemanapun. Dia pengen bisa deket sama cewek ini. Ya, tapi Bessnya tetap gak tertarik. Yang dia suka cuma Scott. Bess juga jadi ngepoin sosmednya Jules. Dia bener-bener iri sama Jules yang bisa deket sama Scott. Bahkan Bess ngepoin Jules sampai pagi. Sampai alarmnya Bess bunyi di jam 7.45. Itu nandain jadwal Scott biasanya lewat lari pagi guys.
Buset dah, sampai dipasangin alarm. Scott masih nggak sadar kalau semua aktivitasnya diawasin. Bahkan di jendela mobilnya aja ada yang ngegambar hati. Ngerinya nih ya, setelah Scott pergi, temen cowoknya yang waktu itu tanding lari tiba-tiba aja kesandung jatuh. Soalnya ada yang narik kakinya gitu, nggak tahu siapa. Seolah mau ngebales kejadian waktu itu Scott jatuh kan. Malam harinya Bess nyoba dandan mirip Jules sesuai kayak foto-foto yang dia lihat di sosmed. Sebenarnya Bess dandan kayak gini karena nungguin Scott. Dia tuh udah naruh surat cinta yang ngajakin Scott ketemu kan. Ya tapi Scottnya nggak datang. Soalnya Scott selalu dapat banyak surat cinta dari cewek-cewek. Jadi ya surat dari Bess nggak dia perhatiin. Keesokan harinya Bess sengaja keluar rumah pas Scott lewat. Modusnya berhasil, mereka jadi saling sapa kan. Scott orangnya ramah, ini pertama kalinya mereka ngobrol. Bahkan Bess sempet nanya kan lagu apa yang lagi dengerin Scott. Dia jadi makin deg-degan bisa sedekat ini sama cowok yang dia taksir. Bess jadi makin bucin. Dia sampai ngehalu pengen jadi cewek cantik yang percaya diri biar bisa deket sama Scott, bisa nonton bioskop bareng. Sayangnya yang pergi nonton bioskop bareng Scott ya si Jules, bukan Bess. Setelahnya pas Scott udah pulang, kelihatan nih ya ada yang diem-diem masuk ke rumahnya. Orang itu ngumpet di lemari biar gak ketahuan. Dia ngamatin Scott. Bahkan pas Scottnya tidur dipegang-pegang. Si Scott gak sadar. Lanjut ya, Jeff yang juga bucin banget masih belum nyerah. Dia masih berusaha ngedeketin Bess, walau ya ujung-ujungnya tetap ditolak. Bess tetap bucinin Scott. Sampai foto Scott yang bareng Jules aja dia edit, diganti dong pakai foto dia. Sementara di rumahnya Jules juga kaget banget ngeliat di jendelanya ada tulisan "He's mine" yang nunjukin ancaman kalau Jules nggak boleh deket-deket sama Scott. Pas diceritain Scottnya tapi nggak percaya. Dia malah mikir Jules nih ngeprank ya. Jules jadi kesel kan, orang dia beneran takut kok dikira bercanda. Mereka jadi bertengkar. Setelahnya buat nenangin pikiran, Scott pergi nongkrong di kafe. Di sana dia ketemu sama gurunya yang masih muda dan cantik, yang ternyata ngefans dan genit juga dong sama Scott. Si Scott jadi nggak nyaman kan. Dia mau pergi, tapi tiba-tiba dia sadar di situ ada Bess. Seperti biasa ya, Bess selalu ngikutin Scott. Scott juga jadi tahu kalau Bess nyimpen gambar yang waktu itu dia buang. Di situ Scott yang sebelumnya ramah jadi ilfeel. Soalnya nih Bess kayaknya agak lain ya. Dia mulai curiga. Apalagi dia keinget sama teror di tempatnya Jules tadi. Kemungkinan itu perbuatan Bess kan. Scott akhirnya balik dan minta maaf ke Jules. Sementara Bess yang tadi jelas-jelas ditolak ya jadi emosi. Besokannya si bu guru centil lagi lari di rute yang biasanya Scott lewatin. Dia ngarep bisa papasan sama Scott kan. Tiba-tiba aja dia malah diserang sama seseorang. Bahkan sampai jatuh ke jurang dan meninggal. Udah gitu pas Scottnya lagi olahraga angkat beban nih, lagi-lagi ada sosok yang ngedeketin dia kan. Scott sampai kaget, dia nggak tahu itu siapa. Apalagi besoknya nih ya, pas Scott lagi berenang, tiba-tiba ada seseorang yang ngambil dan ngelakuin sesuatu ke handphonenya. Udah gitu handphonenya dicemplungin ke kolam. Handphonenya Scott jadi rusak kan. Dan ternyata dari handphone Scott tadi tuh kesebar aibnya Jules ke orang-orang satu sekolah. Jules jadi marah banget dan Scott akhirnya ngedatengin Bess. Dia curiga kalau ini semua tuh perbuatan Bess. Scott marah-marah sampai tiba-tiba muncul Jeff yang ngebelain Bess dan Scottnya juga diusir dari situ. Setelahnya Bess curhat kan nih sama teman kerjanya yang namanya Andy. Bess kecewa. Kenapa ya dia nggak bisa deket sama Scott? Apa karena dia kurang cantik? Di rumahnya Bess udah galau banget.
Dia bener-bener pengen bisa deket sama Scott, tapi Scottnya tetap milih Jules kan. Scott juga masih terus berusaha minta maaf ke Jules dan ngejelasin kalau kemarin handphonenya tuh dihack orang lain. Jules tapi masih kecewa ya. Dia sampai datang ke pesta temennya sendirian tanpa Scott. Jules tapi tetap kepikiran dan cuma bisa nangis di toilet. Sampai tiba-tiba muncul Bess yang kayak mau ngeluarin sesuatu gitu guys dari tasnya. Jules sempet takut, tapi ternyata Bess cuma ngeluarin tisu buat bantu ngapus air matanya Jules. Setelahnya Jules minum-minum di pesta itu kan, sampai dia agak pusing dan mau istirahat di ruangan yang sepi. Tiba-tiba ada yang masuk dan nutupin muka Jules pakai bantal supaya dia kesulitan nafas. Pas ngeliat kalau Jules udah gak bernafas, orang itu pergi. Nah tapi ternyata Jules cuma pura-pura mati guys biar selamat. Dia masih hidup. Setelahnya ternyata ada Scott yang nyusulin Jules ke pesta itu kan. Jules langsung nyeritain kejadian barusan dan Scott semakin yakin kalau tadi tuh pasti perbuatan Bess. Jules tapi ragu, soalnya tadi di toilet Bess orangnya baik kan sampai ngasih dia tisu. Masa Bess cewek psikopat? Ya udah, setelahnya Scott nyetir pulang. Karena kurang fokus dia jadi nabrak orang. Dan kebetulan itu tuh ternyata si Andy, teman kerjanya Bess. Scott ngerasa bersalah kan ngelihat Andy yang terluka. Dia akhirnya nganterin cewek itu balik ke rumahnya dan bantu ngobatin lukanya kan. Tapi ternyata plot twist banget guys. Si Andy bikin Scott pingsan dan tadi sebenarnya dia sendiri yang sengaja bikin kakinya terluka biar dikira itu karena Scott. Andy ternyata bener-bener terobsesi sama Scott. Orang yang selama ini bikin teror, ngelukain sampai menghabisi orang lain tuh ternyata si Andy ini bukan Bess. Andy juga yang sembunyi di rumahnya Scott, yang ngambil handphonenya. Dia juga yang neror Jules dan yang berusaha menghabisi Jules pakai bantal tadi. Pas kebangun, Scott bingung kan nih dia ada di mana. Scott ditempatin di ruang bawah tanah rumahnya Andy. Scott mau kabur, tapi Andy langsung nyerang kaki Scott yang sebelumnya memang cedera. Kaki Scott sampai patah dan dia jadi nggak bisa kemana-mana. Setelahnya Andy yang ternyata psikopat pergi ke tempat kerja kayak biasa aja nih, ketemu Bess. Di sini Andy juga curhat kalau dia tuh pernah suka sama cowok yang mirip kayak Scott, tapi orangnya udah meninggal. Pantes Andy sekarang lampiasin obsesinya ke Scott. Padahal sebenarnya ada juga nih seorang pria yang jatuh cinta sama Andy. Andy tapi udah muak. Dia maunya sama Scott. Jadi ya pria itu ditolak bahkan dihabisi. Sementara di ruang bawah tanah, Scott yang baru sadar berusaha kabur kan. Sialnya keburu ketahuan dan lagi-lagi Andy bikin kaki Scott kesakitan. Di situ Andy nyuruh Scott buat ngelukis wajahnya karena dia iri. Bess aja punya lukisan Scott kan. Andy bilang dia bakal ngebebasin Scott kalau udah dilukis. Pas jadi sebenarnya gambarnya bagus, tapi dirobek sama Andy. Scott disuruh ngulang karena ya sebenarnya Andy nggak mau Scott pergi kan. Scott tapi ya nggak mau lah. Dia akhirnya berhasil nyerang Andy sampai akhirnya cewek psikopat itu pingsan. Sementara di sisi lain, Bess ternyata udah mutusin buat move on dari Scott. Foto dan artikel tentang Scott dibakar, sosmednya di-unfollow. Bess tapi ya masih galau kan. Dia mau curhat ke Andy. Si Andy di chat gak dibales. Ya udah, Bess langsung nyamperin ke rumahnya. Dan di situ akhirnya Bess ngeliat Scott yang baru kabur kan nih dari ruang bawah tanah. Kelihatan juga ada tubuh si pria tadi yang udah gak bernyawa. Sayangnya belum sempet kabur, si Andy udah sadar dan langsung nyerang Bess juga. Nah tapi untung ya muncul Jeff yang memang selalu ngikutin Bess kemana-mana kan. Dia langsung nolongin dan Andy yang psikopat akhirnya berhasil dibikin jatuh ke ruang bawah tanah rumahnya.
Setelah kejadian itu, Bess ternyata udah bener-bener move on dari Scott. Dan sekarang dia mulai deket juga sama Jeff. Hubungan Scott sama Jules juga membaik. Dan Andy yang psikopat udah ditangkep nih. Di sini juga akhirnya terungkap kalau bocil yang di awal cerita tadi tuh si Andy. Jadi dari kecil dia emang udah ada bibit psikopat ya, ngeri banget. Nah, siapa nih yang awalnya curiga sama Bess? Ternyata psikopatnya Andy. Plot twist banget ya. Duh, kalau kalian naksir sama orang jangan begitu ya. Nah, kalau kalian terhibur nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye bye.